Pada bab keanekaragaman hayati, kalian sudah tahu bahwa makhluk hidup yang ada di bumi ini sangat beraneka ragam. Mulai dari yang berukuran kecil seperti bakteri dan berukuran besar seperti paus. Karena banyaknya jenis dari makhluk hidup, ahli-ahli biologi pada zaman dahulu berusaha membuat sebuah sistem yang bisa memudahkan kita untuk mempelajari makhluk hidup. Sistem itu sekarang dikenal sebagai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan dan pengkategorian makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Ya, jadi makhluk hidup itu akan dikelompokkan berdasarkan persamaan cirinya. Contohnya, kan ada makhluk hidup yang tubuhnya ditutupi oleh bulu, ada juga yang ditutupi oleh rambut. Nah, makhluk hidup yang memiliki rambut akan dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama. Begitu juga makhluk hidup yang tubuhnya ditutupi oleh bulu. Apa sih tujuan dari klasifikasi? Yang pertama, kita bisa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, ya itu sudah pasti. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup dan membedakannya, gitu. Jadi karena makhluk hidup dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok, maka kita juga bisa tahu apa sih perbedaan antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita bisa memberi nama bagi makhluk hidup. Ya, jadi kita bisa tahu nama-nama makhluk hidup sehingga kita bisa mudah untuk belajar tentang makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, manfaat dari klasifikasi itu juga ada ya. Jadi yang pertama untuk menyederhanakan objek biologi yang beraneka ragam. Jadi dengan adanya klasifikasi kita nggak perlu belajar terlalu banyak gitu, makhluk hidup nggak perlu kita pelajari satu persatu, tapi kita bisa belajar tentang kelompok-kelompoknya saja gitu. Misalnya kita nggak perlu kita belajar tentang kera kita pelajarin, kucing kita pelajarin gitu, kita bisa menyederhanakan jadi kita bisa belajar tentang mamalia gitu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengetahui hubungan kekerabatan di antara makhluk hidup gitu ya, karena adanya klasifikasi kita bisa tahu bahwa ternyata paus dan manusia itu berkerabatnya lebih dekat dibandingkan paus dengan ikan hiu. Makhluk hidup bisa diklasifikasikan dengan berbagai cara, yaitu ada sistem alamiah, sistem artifisial, dan juga sistem filogenet. Dalam mengklasifikasikan makhluk hidup perlu adanya urutan tingkatan klasifikasi. Nah, urutan tingkatan klasifikasi itu disebut dengan takson, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Orang pertama yang meletakkan dasar-dasar taksonomi adalah Carolus Linnaeus, seorang ahli pengetahuan alam asal Swedia. Dia menyusun klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan struktur tubuh yang mencakup bentuk dan susunan tubuh makhluk hidup. Selain tahu tentang klasifikasi makhluk hidup, sahabat juga harus tahu nih urutannya. Menurut Linnaeus, makhluk hidup itu dibagi menjadi hewan dan tumbuhan. Dimulai dari kerajaan atau kingdom untuk hewan dan regnum untuk tumbuhan. Kemudian ada divisi untuk tumbuhan dan filum untuk hewan. Di bawahnya ada kelas, kemudian ada ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Cara mudah dalam menghafal takson untuk hewan, ingat aja nih. King Pojan cari orang paling ganteng sedunia. Hehehe. Sedangkan untuk menghafal takson tumbuhan, ingat-ingat juga ya. Ratu Diva cari orang paling ganteng sedunia. Oke, lanjut. Dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan sifat dan ciri-ciri yang dimilikinya.
Pada tingkatan takson yaitu kingdom masih banyak nih perbedaannya. Lihat deh di bagian kingdom atas. Ada beberapa macam hewan yang berbeda. Lalu semakin ke bawah perbedaannya akan semakin sedikit, sedangkan persamaannya semakin banyak, sehingga hanya ada satu hewan saja. Jadi sifat dan ciri-ciri makhluk hidup itu jika dilihat dari posisi atas, maka perbedaannya akan banyak dan persamaannya sedikit. Semakin ke bawah, perbedaannya semakin sedikit, otomatis persamaan yang dimiliki anggotanya dalam tingkat klasifikasi semakin banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin ke bawah, persamaan cirinya semakin banyak dan jumlah anggota taksonnya itu semakin sedikit.